Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sifat dasar eksponen atau bilangan berpangkat. Hanya mengingatkan lagi ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Di sini ada 8 sifat ya. Nah, sebelum itu juga saya mengingatkan bahwa agar memudahkan nantinya, ingat lagi, misalkan 2 pangkat 1 berapa, 2 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 3 berapa. Ya, bikinlah tabel ya seminimalnya seperti ini. Agar untuk memudahkan dalam pengerjaan soal-soal berikutnya. Walaupun nanti juga harus hafal juga angka-angka yang lainnya ya. Biar lebih paham, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Itu artinya ketika ada perkalian, dua angkanya yang sama, bilangan pokoknya itu A, maka pangkatnya dijumlah. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Ini sudah sama nih, bilangan pokoknya A, yaitu 3, pangkatnya 2, dan pangkatnya 4. Maka kita kerjakan, tinggal pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 2. Jadinya 3 pangkat 6. Soal kedua, 2 pangkat 5 dikali 8, berapa hasilnya? Nah, di sini pasti ada hubungannya nih, karena sedang membicarakan eksponen, pasti ada hubungan antara 2 dengan 8 di sini. Kalau tadi perhatikan tabel sebelumnya, ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dengan eksponen, maka hasilnya adalah pangkatnya dijumlahkan 5 tambah 3, yaitu 8. Jadi jawabannya 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Artinya ketika pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 4 dibagi 5. Nah, kalau di sininya nggak ditulis pangkat berapa, itu pangkat 1 artinya ya. Maka jawabannya 4 dikurangi 1, jadi jawabannya 5 pangkat 3. Nomor 2, 4 pangkat 7 per 16 atau dibagi 16. Ini jangan langsung main asal, ini jadi kita bagi 4 seperempat. Pangkat 7 tidak seperti itu. Ini pasti ada hubungannya 4 dengan 16. Di mana 4 itu atau di mana 16 itu adalah 4 pangkat 2. Maka hasilnya pangkatnya dikurangi ya, 7 kurangi 2 hasilnya 4 pangkat 5. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Ini artinya ketika ada sebuah bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka jawabannya itu pangkatnya dikalikan nih, 2 dikali 3. Ya, jawabannya 7 pangkat 6. Nomor 2, 27 pangkat min 2. Kalau kita sederhanakan, 27 itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan min 2. Ini jadinya 3 dikali min 2, jadinya 3 pangkat min 6. Sifat yang keempat, A dikali B pangkatkan M. Ini artinya ada 2 buah bilangan yang berbeda dalam kurung ini dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. 2 kali 5 pangkatkan 3. Ini artinya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Ini tidak bisa dilanjutkan kembali. Kenapa? Karena di sini berbeda bilangan pokoknya. Di sini 2, di situ 5. 3 dikali 7 pangkat min 2. Ini pun sama ya. Maka jadinya 3 pangkat min 2 dikali 7 pangkat min 2. Sifat kelima, A per B atau A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, seperti ini. Maka kalau ada soal 2 per 5 pangkat 6 atau 2 bagi 5 pangkat 6 gitu ya, maka ini jadi 2 pangkat 6, 5 pangkat 6. Nomor 2, 8 per 3 pangkat min 4. Maka jadinya seperti ini. Sifat ke-6, 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Kalau ada soal 1 per 4 pangkat 2, maka ini hasilnya jadi 4 pangkat min 2. 1 per 125. Kalau lihat tabel tadi ya, bahwa 125 itu adalah 5 pangkat 3. Maka hasilnya 5 pangkat min 3.
Nah, bagaimana kalau sekarang pangkatnya negatif? Nah, ini jadinya positif 4 pangkat 2. Yang ketujuh, akar N dari A pangkat M. Maka jadinya A pangkat M per N. Contoh akar 3. Nah, kalau nggak ada pangkatnya tadi berapa? Ya, pangkat 1. Tapi kalau akar tidak ada angkanya, maka di sini adalah akar 2. Jawabannya 3 pangkat, M-nya 1, N-nya 2. Jadi 3 pangkat setengah. Nomor 2, akar 3 dari 8. Nah, ingat tadi ya, 8 itu kan kalau kita sederhanakan atau kita buat jadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 3. Diakarkan 3. 2 pangkat, M-nya 3, N-nya 3. 3 per 3. Jadinya 2 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah dituliskan, maka jadinya jawabannya adalah 2. Yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Sifat dasar yang 8 ini berlaku juga kebalikan. Maksudnya gimana? Kan ini persamaan nih. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka ruas kanan pun sama dengan ruas kiri. Contohnya misalkan 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Diubah jadi 2 per 5 pangkat 6 juga. Ini sama-sama aja. Gimana? Tergantung soalnya nanti.